Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Di video kita kali ini saya akan membahas tutorial untuk e-faktur bagi para pemula ya, bagi para wajib pajak, khususnya pengusaha kena pajak yang mungkin baru pertama kali melihat e-faktur. Nah, untuk pembahasan kali ini adalah tentang pembuatan faktur pajak batal. Kalau yang kemarin kita sudah membahas tentang pembuatan faktur pajak pengganti. Nah, kalau sekarang kita membuatnya adalah faktur pajak batal. Seperti apa faktur pajak batal itu dan dalam kasus apa kita harus membuat faktur pajak batal? Silakan simak tutorialnya berikut ini. Oke, kita bicara dulu tentang faktur pajak batal, penyebab dan juga konsekuensinya. Jadi, yang pertama adalah penyebabnya, penyebab kenapa kita harus terbitkan faktur pajak batal. Nah, alasannya adalah bisa jadi transaksi yang sudah kita lakukan itu dibatalkan oleh pembeli, gitu. Jadi misalkan kita sudah menjual barang, kemudian, dalam pembayarannya misalkan tidak terjadi, akhirnya ya udah, tidak terjadi transaksi. Jadi, transaksinya itu dibatalkan gitu. Bisa juga karena ya mungkin ada sebab akibat lain, artinya transaksi yang seharusnya berjalan itu yang sudah kita terbitkan faktur sebelumnya, maka itu, dibatalkan gitu. Kan kalau kita membuat faktur itu kan pada saat penyerahan atau pada saat pembayaran ya, mana yang lebih dahulu terjadi gitu. Misalkan diserahkan pembayarannya dulu, misalkan dibayar dulu, ternyata barangnya belum dikirim misalkan, maka, eee, pembuatan fakturnya terjadi pada saat pembayaran. Atau sebaliknya, misalkan barangnya diserahkan terlebih dahulu, baru kemudian seminggu kemudian baru dilunasi, misalkan baru dibayarkan, maka pembuatan fakturnya adalah pada saat penyerahan. Itulah pada saat kita harus membuat faktur. Nah tadi salah satu penyebabnya itu kan di sini salah satu penyebabnya adalah adanya pembatalan transaksi. Artinya ketika disepakati ada penyerahan barang itu tidak ada, maksudnya tidak jadi gitu, tiba-tiba misalkan entah itu dari sisi pembeli ataupun dari sisi penjual gitu. Nah, bisa juga penyebab lainnya itu karena ada salah pengisian. Salah pengisiannya apa? Salah pengisian di sini adalah salah nomor NPWP lawan transaksi gitu. Jadi kalau yang kemarin, kalau yang faktur pajak pengganti itu kan kesalahannya karena salah tulis ya. Salah tulis itu dalam hal katakanlah detail barangnya gitu. Alamatnya, alamat pembeli, misalkan alamat pembeli, kemudian detail barangnya, misalkan harusnya TV ditulisnya AC atau misalkan kesalahan angka, harusnya katakanlah 10 juta ditulisnya 100 juta. Maka kalau kejadiannya seperti itu, maka yang harus kita terbitkan adalah faktur pajak pengganti, bukan faktur pajak batal. Tapi kalau misalkan kejadiannya atau penyebabnya itu karena tadi ya kesalahan dalam input NPWP pembeli atau NPWP rekanan kita, maka sebaiknya yang harus kita lakukan adalah membuat faktur pajak batal. Jadi kurang lebih ada dua penyebab ya, tadi karena memang terjadinya transaksi itu tidak ada gitu, artinya transaksinya penyerahan barang itu eee, apa, tidak terjadi, dibatalkan. Yang kedua karena ada kesalahan. Nah, kesalahannya ini adalah kesalahan input NPWP pembeli kita atau rekanan kita. Nah, kemudian di sini tata caranya tadi ya, nanti akan kita jelaskan di sini, kemudian konsekuensinya. Konsekuensinya itu artinya di sini adalah dari sisi pembeli itu juga harus dilaporkan, dari sisi penjual juga harus melaporkan faktur pajak batalnya. Jadi misalkan pembeli sudah menerima faktur pajak yang lama, yang mau dibatalkan, maka pada saat penjual menerbitkan faktur pajak batal nanti, maka dua-duanya harus melaporkan di e-faktur. Yang satu faktur pajak batal sebagai, penjual, yang satu lagi faktur pajak batal itu di sisi pembelinya, gitu. Jadi dua-duanya harus dilaporkan, gitu. Jadi dan itu nanti akan menyebabkan artinya apa? Dari sisi penjual, pajak keluarannya itu akan berkurang, dari sisi pembeli juga pajak masukannya akan berkurang, gitu. Jadi, dua-duanya akan berkurang nih nilai PPN-nya. Dari sisi penjual itu akan berkurang nilai, transaksi penjualannya, artinya kan batal ya, jadi dia berkurang.
dari sisi pembeli, transaksi atas pembeliannya atau pajak masukannya itu juga akan berkurang. Nah, konsekuensi pelaporannya gimana? Kalau sudah dua-duanya sudah melaporkan SPT masanya, maka dua-duanya harus melaporkan pembetulan, gitu. Jadi, dua-duanya harus dibetulkan nih. Katakanlah yang dibatalkan itu faktur bulan lalu misalkan, yang sudah dilaporkan. Maka mau nggak mau bulan lalu masa masa sebelumnya itu juga harus dibetulkan nih, gitu, dibetulkan. Dan itu nanti akan berpengaruh ke PPN yang sudah distorkan pastinya, gitu. Ini untuk mungkin untuk teknisnya mungkin akan bahas tersendiri ya terkait dengan pembetulan itu. Pembetulan menyebabkan apa? Menyebabkan eee, nilainya itu akan bergeser gitu, nilai PP-nya akan bergeser. Kalau ternyata kelebihan bayar, maka akan dikompensasi. Tapi kalau misalkan nilainya misalkan pembatalan ini menjadi, eee, kurang bayar, maka PP-nya tinggal distorkan. Gitu. Jadi ada konsekuensi baik itu dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli, gitu. Nah, sekarang cara pembuatannya seperti apa? Nah, sekarang kita coba ini, kita share lagi. Misalkan ini ya, kita cek di sini, mmm, oke, ini adalah faktur yang sudah kita buat di sini, faktur yang sudah terlanjur kita buat ya. Misalkan dari salah satu faktur ini kita mau batalkan nih, karena tadi katakanlah ada kesalahan penulisan misalkan, ada kesalahan penulisan. Maka di sini misalkan yang akan kita ganti adalah faktur yang ini, yang 10 juta ini, yang nomor 04 ini fakturnya. Kita cek dulu di sini previewnya. Oke, ini adalah preview fakturnya di sini. Kemudian ini adalah ini ya nama penjualnya PT Sinchan, nama pembelinya adalah PT Pratama, alamatnya di sini di Indramayu. Kemudian televisinya ini nilainya dia beli 2, kuantitinya, totalnya DPP-nya adalah 10 juta, PP-nya adalah 1 juta. Ini adalah faktur yang salah misalkan yang mau kita batalkan gitu. Mungkin karena NPWP-nya salah misalkan di sini, bukan kosong sekian ini gitu. Nah, caranya seperti apa? Cara pembatalannya seperti apa? Nah, kita balik lagi ke aplikasi e-faktur tadi ya. Ke e-faktur tadi. Oke, caranya adalah dengan cara kita klik dulu faktur pajak yang mau kita batalkan di sini, misalkan tadi 004, kemudian kita di sini di bawah ada menu ya, ada menu rekam faktur, pengganti, retur, dan batalkan faktur. Nah, tinggal kita batalkan faktur saja di sini. Kita batalkan fakturnya, kemudian kita cek ya tadi, kita cek lawan transaksinya tadi di sini tadi PT Pratama tadi, kemudian lawan transaksinya tadi ya, ini nilainya DPP-nya adalah 10 juta, PPN-nya adalah 10%, artinya 1 juta saja. Nah, kalau sudah ini tinggal kita batalkan faktur di sini. Kita batalkan fakturnya, kemudian akan ada notifikasi Anda akan membatalkan faktur keluaran ini dan Anda akan langsung mengupdate data di Direktorat Jenderal Pajak. Yakin akan membatalkan faktur, kita pilih yes di sini. Oke, kemudian seperti biasa masukkan CAPTCHA lagi. Kemudian password Innova-nya. Oke, kalau salah kita tinggal ulangi saja.
Oke, pembatalan faktur berhasil dilakukan. Klik OK. Kita perbarui. Nah, di sini otomatis nanti kalau kita cek di sini yang atas, yang tadi kode fakturnya ya, nomor fakturnya ini 04, itu statusnya sekarang adalah sudah batal. Jadi di sini statusnya ada yang batal, ada yang diganti, artinya diganti kemarin ya, kita faktur pajak pengganti. Normal itu artinya ya pembuatan faktur yang seperti biasa. Gitu. Jadi kalau ini berhasil dibatalkan. Kemudian kalau sudah berhasil dibatalkan, kira-kira tadi kalau misalkan ternyata kesalahannya itu NPWP, NPWP-nya salah, berarti kan ini sudah berhasil dibatalkan nih. Kita mau buat baru lagi misalkan ya. Sudah berarti kalau mau buat baru berarti tinggal kita rekam faktur yang baru seperti biasa. Ini kita berarti buat rekam baru lagi di sini. Seperti biasa, kita cek detail transaksinya apa dengan nomor 1 kepada pihak yang bukan pemungut tadi, kemudian jenis fakturnya seperti biasa, faktur pajak, tanggalnya, tanggal berapa terbit fakturnya, kemudian masa pajaknya kapan, kemudian nomornya. Nomornya otomatis pakai nomor yang baru, bukan nomor yang lama. Karena nomor yang lama itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi kalau misalkan transaksi fakturnya itu batal, maka nomornya juga ikut tidak bisa digunakan lagi. Jadi kalau mau buat baru berarti harus pakai nomor yang baru. Gitu. Beda dengan pengganti kemarin ya. Kalau pengganti itu nomornya sama, hanya kodenya saja yang berubah. Tapi kalau yang batal ini berarti ya sudah nomor itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi kalau mau buat nomor faktur yang baru harus pakai nomor yang baru. Ini katakanlah sudah nomor 5 misalkan. Tinggal kita lanjutkan. Kemudian tadi misalkan NPWP-nya salah. NPWP-nya harusnya misalkan ini 01.000.000.8, kemudian 437 cabang misalkan, karena dia statusnya adalah cabang 001. Oke, kita buat lawan transaksi baru di sini. Tadi PT Pratama Jalan Gatot Subroto 40 42. Kalau untuk penulisan alamat sebaiknya lengkap ya, mulai dari jalan, blok, nomor, RT gitu. Kalau misalkan RT-nya tidak ada, ditulis 000 semua aja. Kemudian nomor telepon juga harus diisi. Kemudian kalau sudah berarti kita simpan. Oke, berhasil disimpan. Kemudian kita lanjutkan. Rekam transaksinya, misalkan tadi ya, dia belinya TV tadi kan. Oke, kita cek untuk TV. Dia beli 2 unit. Kemudian kita simpan. Berarti DPP-nya 10 juta, PPN-nya adalah 1 juta. Kita simpan. Detail baru, kalau sudah tidak ada lagi, kita pilih no. Kalau sudah ini seperti ini, detailnya cuman belinya cuman satu barang, item apa cuman satu item saja, televisi. Kalau sudah berarti tinggal kita simpan. Dokumen berhasil dibuat, apakah Anda ingin membuat dokumen faktur yang baru? Kalau sudah tidak ada lagi, berarti kita pilih no di sini. Oke, di sini sudah. Tinggal kita cek di sini. Belum approve di sini. Statusnya belum approve ya, berarti kan kita harus upload dulu nih. Gitu. Jadi kalau belum approve ya seperti biasa, masih bisa kita ubah, masih bisa kita hapus. Kalau sudah yakin, tinggal kita upload saja. Oke, Anda ingin mengupload satu faktur, klik yes di sini. Satu faktur berhasil diproses. Oke. Nah, otomatis di sini nanti harusnya status approval-nya siap approve ya di sini, cuman
tadi karena saya sudah mengupload di manajemen upload dan ini uploadernya masih berjalan, jadi tiap 1 menit ya dia akan langsung mengupload sendiri gitu. Tapi kalau misalkan di sini statusnya masih siap approve, maka kita harus ke manajemen upload di sini, kemudian nanti start uploader gitu. Tinggal kita masukkan aja CAPTCHA dan juga password Innova kita. Kemudian start gitu. Tapi kalau ini karena ini masih running, masih berjalan, maka di sini langsung otomatis approval sukses gitu. Berarti fakturnya berarti sudah selesai gitu. Jadi yang pertama ini yang NPWP-nya 000 gitu, ini sudah kita batalkan, batal di sini diganti dengan faktur pajak yang terbaru yang nomor 5. Jadi yang nomor 4 ini batal, yang nomor 5 ini yang barunya. Kenapa batal? Karena ini harusnya belakangnya ini 001 cabang, tapi ditulisnya 000. Ini sering terjadi ya kalau salah NPWP. Jadi kalau salah NPWP itu masuknya ke pembatalan, tapi kalau salahnya itu di detail transaksi, itu boleh, itu masih bisa di faktur pajak pengganti saja. Tidak perlu sampai di pembatalan. Oke, demikian informasi atau tutorial dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi Anda, khususnya bagi para pengusaha kena pajak. Gitu. Demikian atas informasinya. Silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dari saya, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.